أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas pertemuan yang sebelumnya bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang berhak mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Salah satunya banyak hal-hal yang harus kita kerjakan agar kita tergolong orang yang bertakwa dan berhak mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Dan itu salah satunya lanjutannya tentang ketika terjadi perang Uhud. Jadi pertama perang Badar, kemudian tahun pertama Hijriah perang Badar, tahun ketiga Hijriah itu perang Uhud. Jadi perang Uhud itu adalah perang pembalasan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik atas kekalahan mereka yang terjadi di perang Badar. Jadi selama 2 tahun itu mereka mempersiapkan strategi bangkit kembali untuk melawan orang-orang beriman. Jadi kelompok baginda Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika perang Badar, kaum muslimin ketika itu menang. Ketika perang Uhud, orang-orang beriman kalah. Dan Allah silih gantikan. Ketika perang Badar, orang-orang kafir yang wafat 70 orang dan tawanannya juga 70 orang. Ketika perang Uhud, kaum muslimin juga yang wafat meninggal itu sebanyak 70 orang. Jadi jumlahnya sama. Tapi dari segi pasukan berbeda. Kalau perang Badar, jumlah pasukannya kaum muslimin ketika itu 300, sedangkan kaum kafir, orang Yahudi dan Nasrani 1000. Jadi banding 3. Tapi apa yang terjadi? Allah menangkan orang-orang beriman. Kemudian pada perang Uhud, orang muslim jumlahnya 1000. Ditambah lagi keluar kelompok orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi dari 1000 keluar 300. Jadi jumlahnya orang-orang beriman ketika itu pasukannya adalah 700. Sedangkan orang-orang kafir ketika itu orang-orang Yahudi dan Nasrani jumlahnya adalah 3000. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Allah sudah berikan gambaran. Kalau kalian sabar dan bertakwa, maka kalian akan diturunkan malaikat sebanyak 3000. Sebagaimana yang terjadi ketika perang Badar. Orang-orang beriman ketika itu dibantu oleh para malaikat. Tapi yang terjadi malah mereka tidak sabar dan tidak patuh apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi ketika itu? Kaum muslimin, orang-orang beriman ketika itu kalah. Sehingga dikatakan pada perang tersebut, Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, di dalam perut badan beliau itu paling sedikit dikatakan para ulama mengatakan sebanyak 60 luka tusukan yang ada di dalam badan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan itu, saking kekalahan. Yang mengatakan juga baginda Rasulullah SAW terluka. Bahkan ada kabar yang mengatakan ini membuat pasukan orang-orang beriman ketika itu makin takut. Rasulullah wafat, padahal tidak. Jadi ada yang menyebarkan bahwa Rasulullah wafat ketika berada di perang Uhud. Tapi ternyata tidak. Itu hanya bagaimana strategi untuk menakut-nakuti orang-orang beriman ketika itu. Jadi ini ceritanya lanjutan. Maka yang pertama Allah gambarkan keburukan orang-orang Yahudi itu terlihat dari bagaimana kisah perang Uhud. Bahwa ada orang munafik yang masuk dalam tubuh orang-orang beriman. Maka ketika kita ingin mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, kemudian mendapatkan jadi golongan orang-orang bertakwa di sisi Allah, pertama kita harus meninggalkan riba. Karena termasuk ketika perang Uhud itu ada salah seorang yang menunda keislamannya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari harta riba. Kemudian kita berusaha menahan amarah. Sebenarnya ini kaitannya kepada perang Uhud. Ketika kita kalah, sudah selesai bagaimana kita tetap bisa menahan amarah kita. Kemudian memaafkan mereka yang sudah menindas, kemudian tetap menjalin hubungan baik. Bagaimana kita mencerminkan akhlak Islam. Kemudian ketika kita menganiaya diri kita sendiri, kemudian berbuat zina, berbuat keji, maka kita segera mengingat Allah dan bertobat. Maka orang-orang yang seperti itu Allah akan berikan balasan surga kepada mereka. Ini kesimpulan dari
tadabbur kita yang sebelumnya. Kemudian di ayat 137, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul muttaqin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perlihatkanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Jadi sunnah-sunnah Allah ini bahwa bukan seperti hadis yang kita maksud seperti sunnah, tidak. Ada sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullah itu adalah hukum sebab akibat. Kalau orang yang dalam kehidupan ini menjalankan perintah Allah, maka keberhasilan yang dia dapatkan, kejayaan, sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Tapi apa yang terjadi? Ketika perang Uhud, mereka itu tidak mendengarkan perintah, melanggar apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul, tidak takwa dan tidak sabar. Sehingga sunnatullahnya, kalau orang melanggar otomatis kegagalan yang dia dapatkan. Walaupun nanti akan terjadi ada namanya inayatullah. Ini hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang dekat kepada Allah yang diberikan inayatullah. Inayatullah itu segala sesuatu yang terjadi di luar logika kita. Itu namanya inayatullah. Contohnya kalau api sifatnya membakar dan panas. Siapapun yang kena semua akan jawabannya sama. Tapi ada yang ketika dibakar tidak panas. Yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ada inayatullah di situ. Ada orang sudah belajar mati-matian, sudah menghafal mati-matian, nggak hafal-hafal, kalau hafal pun sedikit. Sudah belajar juga nggak pintar-pintar, atau pintar, dia ketika belajar baru bisa pintar. Tapi ada orang yang nyantai-nyantai saja kok bisa pintar. Nggak apa semua kok bisa dia menjawabnya. Itu mungkin salah satu, ada inayatullah, mungkin salah satu faktor kedekatan dia kepada Allah. Itu namanya inayatullah. Maka qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah. Maksudnya gambar-gambaran umat terdahulu yang ketika taat mendapatkan nikmat, ketika dia ingkar mendapatkan azab. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Jadi sunnatullah itu adalah apa yang kita lihat, orang yang mendapat rahmat, apa yang mendapatkan nikmat, mendapatkan azab, itu ketetapan hukum sebab akibat yang mereka lakukan ketika mereka dulu hidup. Kemudian ketika kita menjalani kehidupan ini agar kita sukses dan berhasil, mendapatkan keutamaan surga yang sebelumnya kita bahas, menjadi orang yang sabar, memaafkan, menjaga hubungan baik ketika melakukan salah bertobat, maka dikatakan hadza bayanul linnas, ayat ke-138-nya, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi intinya itu sebenarnya semuanya kita balik kepada Quran. Jadikan Quran sebagai pedoman, jadikan Quran sebagai pedoman, jadikan Quran sebagai pegangan hidup. Maka orang yang menjadikan Quran sebagai pegangan hidup, maka mereka akan terhindar dari azab Allah dan mereka akan mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah menjadi orang-orang yang sukses menjalani kehidupan di dunia ini. Ini kita lihat bagaimana Quran menggambarkan hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Jadi Quran ini sebenarnya diturunkan itu bukan untuk orang beriman saja, tapi fungsi Quran diturunkan untuk seluruh manusia, wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, dan sebagai petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tadabbur kita yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini kalau dipahami, karena kita susah memahaminya, Bu ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya dan jika kamu orang-orang yang beriman. Maka kalau kita buka kitab tafsir, kita baru bisa paham bahwa ayat ini masih menceritakan tentang perang Uhud dan perang Badar. Ketika perang Uhud, ketika perang Badar, ke orang-orang beriman ketika itu menang. Tapi ketika perang Uhud, orang-orang beriman kalah.
Maka ayat ini menjadi penghibur bagi orang-orang yang beriman ketika mereka dalam kondisi lemah. Bahwa apa? Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan kamu pula bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sebab kamu paling tinggi derajatnya. Apa maksud paling tinggi derajatnya? Kalau orang-orang kafir ketika itu menang pada perang Uhud, mereka itu sedang berjuang dalam membela kesalahan, dalam membela kemungkaran. Tapi orang-orang beriman ketika itu mereka kalah, kalahnya mereka itu bukan membela dalam hal kejelekan atau keburukan, tapi kalahnya mereka itu dalam membela kebenaran. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan, jangan perlu ada yang disedihkan. Maka Allah jadi memberikan obat penenang, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya banyak makna yang bisa kita ambil. Salah satunya ketika Allah buat kita kalah juga di situ, Allah ingin lihat mana orang-orang yang benar-benar kuat imannya. Mana orang-orang yang sebenarnya menjadi teman kita. Mana sebenarnya orang-orang munafik bisa terlihat. Coba kalau seandainya Ibu, Allah buatlah mereka itu menang saja. Seperti perang Badar. Kalau seandainya menang saja, tidak tahu bahwa di dalam tubuh orang-orang beriman ketika itu menyusup orang-orang munafik sebanyak 300 orang. Sebenarnya dalam kehidupan ini bisa kita terapkan Ibu. Ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang bersedih hati, kita bisa lihat siapa sebenarnya teman kita. Ada orang yang suka dekat kita ketika kita senang saja. Tapi ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang bersedih, teman itu bisa terseleksi dia dengan sendirinya. Jadi seleksi alam sebenarnya. Melihat mana orang-orang yang betul beriman. Kalau dia nggak beriman, Ibu, orang ketika itu, dia bisa pindah ke golongan orang-orang musyrik. Waduh, orang-orang beriman ini kalah, melemah. Tapi karena imannya lemah, udahlah saya pindah saja. Kenapa? Kalau saya pindah ke kelompok yang lebih banyak, saya akan lebih dapatkan kejayaan. Tapi apa di sini Allah katakan, kalian itu sedang membela kebenaran. Sudah, jangan bersedih. Kalian nanti akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Ini sebenarnya untuk menyeleksi mana orang-orang sebagai teman, mana betul-betul orang yang kuat imannya. Ini maksudnya ketika perang Badar dan perang Uhud. Maka dikatakan ayat 140-nya, iyam saskum qarhu faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka. Jadi kalimat qarah itu diterjemahkan adalah lemparan yang membuat luka. Bisa mungkin dengan batu, bisa juga dengan panah, bisa juga dengan pedang. Jadi kalimat qarah itu masih bersifat umum. Intinya segala sesuatu yang membuat kita bisa menjadi luka. Bisa dengan lemparan batu, bisa dengan panah, tombak panah, bisa dengan pedang. Iyam saskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang sama. Sebenarnya sama saja. Ketika dahulu mereka tetap luka, tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Allah sebenarnya ingatkan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang banyak masalah. Bagaimana cara mengambil pelajarannya? Lihat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka pada perang Badar kalah. Apakah setelah kalah itu mereka nggak bangkit? Atau mereka semakin lemah? Mereka semakin bercerai-berai? Tidak. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Malah orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka kalah, dalam masa 2 tahun mereka mempersiapkan kekuatan dengan semaksimal mungkin dan mereka bangkit dari kekalahan. Itu sebenarnya yang kita ambil. Jadi
Kalau seandainya kata Allah kalian pada perang Uhud ini kalian kalah, kalian harus mengambil pelajaran dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka bangkit bukan malah terlena pada kekalahan tersebut. Maka itulah setelahnya orang-orang beriman ketika perang mereka selalu menang, Ibu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Begitu juga dalam kehidupan ibu-ibu. Jadi kalau kita ada masalah, jangan terlena dengan masalah. Cepat bangkit cari solusi. Ini dalam kehidupan kita kalau kita mau terapkan. Jadi, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Jadi kekalahan dan kemenangan itu bukan faktor beriman atau tidak berimannya. Kenapa kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi sebenarnya ujian itu, kesedihan itu bukan orang beriman saja, bukan orang kafir saja. Tapi perkara naik, terkadang kan ada bahasa ya, hidup ini seperti roda berputar. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Dan itu sebenarnya bukan untuk orang beriman saja. Dan Allah semua pergilirkan, terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Untuk seluruh manusia, baik dia dalam keadaan beriman maupun dia tidak keadaan beriman. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Allah ingin tahu sejauh mana sabar kita, sejauh mana kita kuat menghadapi itu semuanya, untuk menyeleksi juga siapa teman-teman kita. Banyak sebenarnya hikmahnya kalau kita betul-betul sabar. Maka waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada. Jadi sebenarnya dengan ada ujian itu kan saya katakan, ujian itu kalau bagi orang beriman, yang pertama untuk melihat kesabarannya. Yang kedua untuk menaikkan derajatnya. Yang ketiga untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi itu ujian bagi orang yang beriman. Tapi terkadang bagi orang yang tidak beriman, ujian itu seakan-akan Allah tidak suka kepada mereka. Kemudian bagi orang yang tidak beriman ketika diberikan ujian, mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan maksiat. Maka inilah Allah mengingatkan kita. Kita ambil pelajaran bagaimana. Jadi orang Yahudi pun kita tetap mengambil pelajaran. Mereka itu bangkit kembali dan mempersiapkan strategi yang sebaik mungkin sehingga mereka pada perang Uhud mereka menang. Jadi kita lihat dari sisi positifnya. Maka salah satunya di sini Allah ingin tahu juga agar dijadikan kita menjadi orang-orang yang syuhada. Jadi dengan mereka itu gugur sebanyak 70 orang pada perang Uhud, salah satunya Allah ingin jadikan mereka itu syuhada. Apa itu pengertian syuhada? Syuhada itu terambil dari kata syahidun atau syahida atau asyhadu alla, itu sama juga satu akar kata. Apa arti asyhadu? Syahada, syuhada apa artinya? Syuhada, apa artinya syuhada itu? Atau terambil kata asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya? Saksi. Bersaksi atau melihat ya Bu ya. Saya saksikan berarti kita melihat, memandang. Syuhada itu bisa diartikan, bisa dalam kaidah bahasa, bisa fa'il, bisa fa'il, bisa maf'ulun bih, bisa subjek, bisa objek. Itu kata kalimat syuhada. Nah, kalau kita ambil kalimat syuhada itu sebagai subjek, berarti orang yang melakukan. Maka balasan bagi orang yang mendapatkan syuhada itu adalah surga. Maka orang yang dalam medan perang itu ketika dia syahid, mereka itu Allah akan gambarkan bagaimana nikmat surga. Maka itu dikatakan orang yang syahid itu balasannya surga. Kenapa? Bagi orang yang syahid itu Allah akan perlihatkan bagaimana nikmatnya surga. Tapi ini bagaimana Allah jika membuat kita harus selalu optimis, bukan pesimis. Optimisnya bagaimana? Ketika seseorang itu pergi ke medan perang,
atau ketika seseorang itu dalam hal berjuang apapun, yang pertama jangan berpikir, wah kalau saya perang saya cari mati sajalah sampai saya syahid. Salah. Karena mempertahankan hidup itu jauh lebih baik daripada tidak mempertahankan hidup. Karena kalau kita hidup, kita bisa melakukan lebih banyak lagi hal-hal kebaikan. Maka kalau seandainya kita berperang, jangan berpikir mati, tapi bagaimana kita berjuang untuk agama kita dan mempertahankan hidup kita. Tapi kalau seandainya ketika di medan perang kita mendapatkan kematian, maka Allah golongkan mereka itu sebagai orang yang syahid. Berarti bagi pelakunya, Allah nanti sebelum mereka meninggal, Allah pernampakkan nikmat surga. Itu bagi orang yang syahid. Atau sebagai objek. Syahid itu sebagai objek. Bagaimana dia dikatakan orang-orang yang syahid? Itu orang yang memandang kepada orang tersebut sebagai orang yang betul-betul memperjuangkan agama. Jadi orang lihat, oh si A itu memperjuangkan agama. Sehingga dengan perjuangannya itu dia mengorbankan nyawa sehingga berguguran darah. Mereka luka-luka di medan perang. Sehingga dia jadi objek. Bukan jadi subjek. Melihat pandangan orang lain. Maka ketika mereka di medan perang, mereka sudah dikatakan orang-orang yang niatnya lurus berjuang di medan dakwah sehingga nyawa dan darah mengalir pada tubuh mereka. Sehingga ketika itu orang yang syahid, karena dengan ketulusan mereka itu ketika wafat tidak perlu lagi dimandikan. Nah ini jadi kalau dia dari konteks objek, maka orang yang syahid berada di medan perang itu nggak perlu lagi dimandikan ibu mayatnya. Langsung. Kenapa? Karena syahid dari kesaksian orang bahwa ini adalah orang baik yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dipandang dari segi subjek maupun objeknya. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Siapa itu orang-orang yang zalim? Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka ibu semuanya, kita lanjutkan lagi ke ayat 141-nya. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari mereka, dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang kafir. Maka tadi salah satunya Bu ya, ketika pada perang Uhud, salah satu keutamaan kalau mereka sabar, mereka tidak bersedih. Ada orang kan ketika diuji galau, sedih. Maka sih wala tahinu wala tahzanu. Jangan bersedih di ayat ke-139-nya tadi, dan janganlah kamu lemah. Jadi kalau kita dapat ujian jangan lemah, jangan sedih. Karena kalau seandainya kita kuat dan tegar, kita mencari solusi dan kita bangkit, maka buah dari kesabaran itu Allah akan bersihkan dosa-dosa kita. Ini salah satu hikmah dari sabar. Maka begitu juga orang-orang yang kalah di perang Uhud, mereka tuh pun walau kalah, tapi ketika mereka balik ke rumah mereka, ke tempat kampung halaman mereka, balik ke Madinah, mereka itu balik sudah membawa tidak ada dosa lagi dalam diri mereka. Jadi nggak apa-apa kalian kalah, tapi Allah tetap memberikan bagi mereka yang kalah pada perang Uhud, dosa mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sebaliknya, wa yamhaqal kafirin, nanti orang-orang kafir akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk kebatilan. Itu maksudnya Bu. Kemudian di ayat ke-142-nya, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagimu orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi jangan mengaku kita orang beriman. Jangan mengaku kita orang-orang yang berhak masuk surga sebelum kita diuji, sebelum melihat sejauh mana perjuangan kita untuk agama kita. Maka Allah berfirman juga di dalam surah Al-Ankabut. Kalau ini jangan kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum kamu berjuang. Dalam surah Al-Ankabut juga Allah berfirman, ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengira kalian itu orang beriman sebelum aku uji, kata Allah. Itu dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka intinya ibu-ibu semuanya, di dalam kehidupan ini
Apa hikmah yang kita bisa ambil pelajaran? Allah kuatkan orang-orang pasukan Uhud ketika itu, ketika mereka dalam kekalahan. Jangan merasa lemah, jangan bersedih hati, tapi bangkitlah. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, jangan lemah, jangan bersedih hati, tapi carilah solusi dari permasalahan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan bersabar. Kemudian orang yang bersabar, maka buah dari ujian itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sesungguhnya juga orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan lurus-lurus saja jalan yang mereka lalui, tapi banyak ujian, kesabaran yang mereka harus lalui ketika mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, Ibu-ibu, dari kisah perang Yahudi, dari kisah perang Badar dan perang Uhud, apa yang terjadi ketika itu. Kemudian di ayat 143-nya, walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawuh faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Nah, itulah yang tadi saya katakan, Ibu. Ketika perang kita tidak boleh mengharapkan mati syahid, tapi inti kita tetap bagaimana agar kita hidup. Ketika berada di medan perang kita kembali dengan hidup. Tapi kalau seandainya kita terjadi ketika itu mati syahid, maka Allah tetap akan memberikan balasan, yaitu surga kepada mereka. Dan apa yang mereka lakukan itu, tadi saya katakan makna syahid itu bisa diterjemahkan secara objek, bisa diterjemahkan secara subjek. Kalau seandainya diterjemahkan secara objek, maka balasan mereka akan diberikan oleh Allah subjek, maka mereka akan melihat bagaimana nikmat surga. Tapi kalau makna syahid tersebut, kematian itu diterjemahkan secara objek, maka orang yang melihat mereka adalah orang baik. Dan sampai sekarang, orang-orang yang perang Uhud itu mereka meninggal, mereka tetap akan dibicarakan dalam hal kebaikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka telah melihatnya dan kamu akan menyaksikannya bagaimana balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin tadabbur kita, Ibu. Silakan Ibu ada yang mau tanya sampai ayat 143, karena nanti di ayat berikutnya bagaimana juga nanti ceritanya tanggapan orang bahwa ketika perang Uhud itu bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Ternyata tidak. Kenapa? Karena ketika itu banyak orang yang keluar dari Islam. Ketika terdengar wah Nabi Muhammad meninggal pada perang Uhud, mereka banyak yang ingin balik ke agama mereka. Jadi insya Allah cerita ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan Ibu ada yang mau tanya sampai ayat 143 ini, tadabbur kita. Bisa dipahami penjelasan saya, Bu? Halo Ibu. Ya. Inti kesimpulannya itu tadi, Bu, ya. Jangan bersedih, sebenarnya dengan tadi ada hikmahnya. Dengan kita diuji itu sebenarnya menyeleksi. Mana jadi orang kafir ketahuan. Dalam kehidupan juga seperti itu, ketika kita susah, ketika kita sedih, menyeleksi. Ada teman yang ketika senang dengan kita dekat, tapi ketika kita susah dia menjauh. Itu sebenarnya salah satu hikmah dari ujian. Kalau kita mengambil sisi baiknya, tapi kalau kita mengambil sisi buruknya, seakan-akan kita adalah orang yang paling menderita. Maka banyak sebenarnya hikmah dari ujian yang Allah berikan. Menghapuskan dosa ya juga. Seperti itu, Ibu. Ibu ada yang mau tanya? Ya, Bu Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Saya mau tanya, tapi saya ketinggalan tadi, lupa kalau hari ini ada tadabbur. Jadi Ustadz, perkara tadi saya dengar pas masuk, kalau teman, kalau kita lagi sedih dia meninggalkan, itu gitu, itu nggak jelas Ustadz, boleh diulang nggak? Iya, tadi kan kita lihat Ibu di ayat ke 139 dan 140, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ketika perang Badar, perang yang pertama tahun 1 Hijriah, orang Islam menang. Orang beriman menang. Orang kafir kalah. Tahun ketiga Hijriah,
perang lagi. Karena orang kafir ketika itu ingin balas dendam, kalau bahasa kita balas dendam. Berapa lama mereka mempersiapkan strategi tersebut? 2 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga. Berarti apa yang kita ambil pelajaran? Orang kafir itu ketika kalah, ketika lemah, apakah mereka itu semakin merosot atau bangkit ketika mereka kalah? Bangkit ya Bu ya. Dalam masa 2 tahun mereka memasang kekuatan. Bukan ada orang ketika ditimpa masalah mereka semakin lemah. Semakin mereka putus asa, tidak mencari solusi. Tapi apa yang terjadi ketika perang Uhud? Orang beriman kalah. Bukan berarti kalah itu Allah tidak suka kepada orang-orang beriman. Sebenarnya banyak faktornya. Sunnatullahnya itu, jadi kan ada kalimat sunnatullah. Mereka itu tidak patuh apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan turun dari Gunung Uhud pasukan pemanah. Tapi karena godaan harta, rampasan perang, mereka turun. Apa yang terjadi? Sehingga ketika itu pasukan orang-orang beriman kocar kacir, dikejar oleh pasukan musuh. Sehingga yang ketika itu 70 orang dari kaum muslimin meninggal dunia. Kemudian menurut kisah juga dijelaskan Ali bin Abi Thalib, tubuhnya saja itu luka 60 tusukan. Lukanya, bayangkan itu tubuhnya saja. Karena kecerobohan mereka itu tidak sabar dan tidak patuh atas instruksi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka ketika kalah pada tahun ketiga Hijriah, Allah itu memberikan obat. Allah itu memberikan kabar gembira. Allah itu memberikan semangat lagi kepada orang beriman. Apa semangatnya? Di ayat 134. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalaupun kita sudah kalah, kalian sudah kalah, banyak yang meninggal, kalian luka-luka, apa kata Allah? Janganlah kalian bersikap lemah. Dan jangan pula kalian bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang kafir menang, dia membela kesalahan. Orang beriman kalah dalam membela kebenaran. Jadi sudah beda nilainya. Satu menang dalam membela kesalahan, kebatilan. Satu kalah dalam menang dalam membela kebatilan. Yang satu kalah dalam membela kebenaran. Jauh tetap orang yang kalah tinggi derajatnya ketika dia kalah tapi dalam membela kebenaran. Maka sebenarnya kata Allah, kekalahan itu aku sudah gilirkan kepada kalian semua. Maka Allah menggunakan kalimatnya An-Nas di ayat ke-140. Iyam saskum qarahum faqad massal qauma qarahum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sebenarnya kalah menang itu bukan orang beriman saja. Maka ada bahasa istilahnya roda itu berputar ini. Terkadang kita di atas, jangan sombong. Mungkin kita suatu waktu kita bisa di bawah. Atau yang di bawah jangan merasa lemah. Mungkin nanti Allah juga akan angkat mereka berada di atas. Kenapa? Karena sunatullahnya itu Allah berikan bukan kepada orang beriman saja, tapi orang kafir juga mereka seperti itu. Ketika perang Badar, mereka kalah di bawah. Tapi ketika perang Uhud, orang beriman yang berada di bawah. Jadi ada masanya Allah berikan giliran seperti ini. Tapi jangan bersedih, jangan lemah. Karena bagi orang yang sabar dalam ujian, itu ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Apa hikmahnya yang terjadi? Orang yang sabar dihapuskan dosa. Ketika kalah, seandainya orang beriman ketika itu perang pertama menang, perang kedua menang, perang ketiga menang. Mungkin orang tahu, wah ini Islam kuat, malah jadi teman semua masuk Islam. Tapi ketika kalah, terseleksi Bu. Tahu siapa yang munafik, tahu siapa yang hanya ingin mengejar harta saja. Ketika kalah itu apa yang terjadi? Terseleksi, orang munafik keluar 300 orang. Maka begitu juga dalam kehidupan kita Ibu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud dan perang Badar ini? Kalau kondisi kita sedang lemah, ketika kita ada ujian, itu sebenarnya selain menghapuskan dosa kita, bagaimana melihat kualitas iman kita kuat atau tidaknya, juga menyeleksi bagaimana orang-orang yang terdekat di sekeliling kita. Ketika kita ada ujian, orang mereka menguatkan kita atau semakin jauh juga dari kita. Itu salah satu hikmahnya Ibu. Allah gilirkan kita terkadang berada di atas, terkadang berada di bawah. Kalau Bu Sri mungkin berada di atas terus, mungkin banyak kawannya Bu Sri. Tapi sekarang mungkin Allah putarkan lagi Bu Sri berada di bawah.
Ada nggak yang perhatian seperti Bu Sri berada di atas? Seperti itu. Iya, Ustaz. Ya. Jadi ada hikmah-hikmah kehidupan yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar dan Uhud. Kemudian kalau seandainya nih Bu Sri sedang dapat ujian, ambil pelajaran walaupun itu orang Yahudi dan Nasrani. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Walaupun mereka nggak mengesahkan Allah, tapi ada pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil kepada mereka. Bangkit, jangan lemah. Selama 2 tahun mereka mempersiapkan kekuatan, mengumpulkan pasukan, apa yang terjadi? Pada perang Uhud mereka menang. Maka begitu juga ketika kita dapat masalah, jangan terlena dengan masalah kita, tapi cari solusi bagaimana agar kita keluar dari masalah. Seperti itu. Ya, itu kerasa sama saya. Yang sedang saya. Ini maksudnya pelajaran dari Quran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan seperti itu. Iya, betul Ustaz. Ya, paham. Terima kasih Ustaz untuk mengulanginya. Ya, nah kalau orang yang bisa seperti itu, maka Allah berikan balasan surga kepada mereka. Jadi Islam itu sebenarnya nggak boleh lemah, harus optimis selalu walaupun kondisi sedang berada di bawah. Iya. Seperti itu. Ya. Terus Ustaz, sebab mau dipaksa juga nggak bisa kan, mau maksa gimana? Kita mau ke atas. Kalau tetap di situ nanti ada masanya sih. Ya. Ada masanya manusia akan berada di bawah seperti itu. Maka ketika masa di bawah kita harus tetap kuat, dan itu sebenarnya menjadi seleksi alam ya. Lihat orang-orang terdekat sila kita, gimana seleksi alamnya, kita sabar enggak juga? Apakah kita sama bahagianya ketika kita berada di atas, atau ketika kita susah jadi orang tidak bahagia? Nah, ini tetap bagaimana kita mengontrol itu semuanya seperti itu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas keterangan. Sama-sama Ibu. Dia mau tanya Ibu, bisa dipahami nggak penjelasan saya Ibu yang lain? Bisa Ustaz. Ada pertanyaan di chat Ustaz dari Bu. Ada Ibu. Oke. Bu Linda. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita sabar dan ridho, betulkah kita akan dapat 2 pahala atas ujian yang menimpa kita? Bagaimana ikhlas atas ujian itu? Ya. Yang pertama, bagaimana agar kita ikhlas atas ujian itu? Kalimat ujian bisa kita temukan di dalam surah Al-Baqarah. Ayat ke 154, 155, 156. Al-Baqarah 154, 155, 156. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ujian yang paling berat dalam kehidupan manusia itu adalah ujian kematian. Kadang kita nggak sanggup ya Bu ya, atau ada saudara kita yang meninggal kita nggak kuat, itu ujian yang paling berat adalah ujian kematian. Ujian berikutnya apa saja? Walana baluwannakum bisyai'im minal khauf walju, kelaparan. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Ini ujian kematian yang benar. 155 berikutnya. 155 ya. Walana baluwannakum bisyai'im minal khaufi walju wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Dan kami pasti akan menguji manusia. Ini sudah sunatullahnya, manusia akan diuji. Ada yang diuji dengan ketakutan, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan kelaparan, ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan jiwanya, ada yang diuji dengan buah-buahan. Tapi ujian itu akan bisa kita keluar semuanya dari permasalahan itu kalau kita bagaimana? Wabasyirus sabirin. Kita sabar dalam hal melewatinya. Jadi bagaimana agar ikhlas? Jalan pertama kita sabar dulu. Kemudian sabar itu bukan sekedar sabar saja, tapi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, itu jalan yang pertama. Kenapa? Sebelum kalimat ujian ini di ayat sebelumnya fazkuruni azkurkum. Kata Allah, ingat aku, maka aku akan ingat kamu ketika kamu susah. Kemudian washkuruli wala takfurun. Ada orang ketika diuji lebih banyak mengeluhnya dibandingkan dia dekat sama Allah. Maka washkuruli. Bagaimana kita semakin dekat kepada Allah.
Bagaimana kemudian bisabri wa shalah, tetap sabar dan sholat. Maka ketika kita dapat ujian, ista'inu, Allah akan berikan jalan keluar. Maka sikap kita ketika kita dapat musibah, ayat 156 ini, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Allah di sini menggunakan bahasanya kami, tidak saya. Maksud di sini kami ini apa? Yang pertama, agar kita kuat dan ikhlas ketika kita diuji. Allah menggunakan bahasanya kami. Kami ini berarti ramai, tidak sendiri. Apa yang harus kita tanam dalam pikiran kita, mindset kita? Ketika kita diuji, jangan pernah berpikir bahwa kitalah orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita dalam ujian. Karena di samping ujian yang kita dapatkan sekarang, ada orang lain yang lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Itu makna kami. Berarti apa? Ramai. Ujian itu bukan kita saja. Selagi kita hidup ini pasti ujian ada saja. Tapi ujiannya berbeda-beda. Ada orang mungkin diuji dari segi anaknya, dari segi hartanya, dari segi kesehatannya. Tapi bagaimana kita bisa menyikapinya? Ada yang ketika diuji dia melewati dengan sabar, mencari solusi, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tadi Allah menggunakan kalimat inna, bahwa ketika kita diuji, berpikirlah bahwa di luaran sana banyak orang yang lebih berat lagi ujiannya dibandingkan kita. Kemudian makna inna yang kedua, qalu inna lillahi wa inna. Di sini diterjemahkan juga kami. Ketika Allah menggunakan kalimat kami yang kedua, jangan kita berpikir juga ketika kita diuji, orang lain tidak akan mau menolong kita. Karena hakikatnya, ketika kita mendapatkan nikmat, kita rasakan sendiri, maka nikmat itu sebenarnya kecil. Tapi kalau nikmat kita dapatkan rezeki atau nikmat kita bagikan ke orang lain, maka sesungguhnya nikmat itu semakin besar. Beda dengan ujian. Ketika ujian kita rasakan sendiri, maka itu akan menjadi berat. Tapi sesungguhnya ketika orang itu diuji, orang lain merasakan juga. Contoh ketika ada orang tertimpa musibah. Musibah, kalau seandainya kita seorang diri saja, mungkin kita melewatinya akan sedih, tidak kuat. Rumah hancur, semuanya hancur, seperti yang terjadi di Cianjur. Tapi kalau kita berpikir, oh, ketika kita dapat musibah, jangan sampai iman dan hati kita juga terkena musibah. Itu lebih berat. Maka iman kita harus kuatkan. Ketika kita mendapatkan musibah, pasti saudara-saudara kita akan ada yang membantu kita. Maka kita menjadi kuat kembali. Maka sampailah bantuan ke Cianjur, kemana-mana dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri juga. Bahwa apa? Ketika ada orang tertimpa musibah, pasti ada orang lain juga yang akan menguatkan kita. Seperti itu. Jadi bagaimana agar kita bisa ikhlas? Yang pertama, ingat Allah, tetap bersabar, jangan mengeluh, dekat kepada Allah. Kemudian jangan merasa kita orang yang paling menderita. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa nanti akan ada orang-orang yang akan menguatkan dari setiap permasalahan yang kita lalui. Seperti itu. Oke, Bu. Ada lagi yang mau tanya, Bu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ini. Ustaz mau tanya satu. Iya. Kalau untuk mati syahid itu tadi Ustadz bilang tidak boleh diharapkan. Di apa Ustadz? Mandikan maksudnya? Oh, bukan. Mati syahid itu kita tidak boleh mengharapkan ya, tadi Ustadz sempat bilang tidak boleh. Ya. Tapi bukannya orang-orang berdoa supaya mati syahid. Mati syahid. Iya. Iya. Orang berharap ingin mati syahid, ingin mendapatkan surga. Tapi ketika kita berada di medan perang, kalau semuanya ingin mati, maka perang itu akan kalah. Maka ini tadi konteksnya dalam bentuk perang. Ketika kita berada di medan perang, jangan pernah kita berpikir kita tidak akan kembali lagi. Tapi apa semangat yang kita bangun? Kita kalau bisa hidup
Kalau seandainya kita kalah, itu nanti itulah jadi Allah balaskan syahid. Orang semua ingin mati syahid, tapi lihat konteksnya. Kalau seandainya dalam kondisi perang, jangan kita, karena manusia itu hidup itu jauh lebih mulia dibandingkan kematian. Karena bagi orang yang hidup, dia akan bisa melakukan hal kebaikan-kebaikan. Tapi kalau seandainya di dalam posisi perjuangan, Allah takdirkan dia meninggal, maka itu dia dikatakan gorikan mati syahid. Jadi kalau seandainya berperang, saya ingin berjihad di medan perang, saya ingin mati syahid, itu salah. Yang benarnya adalah kita tetap mempertahankan kehidupan, kita tetap memberikan kemenangan bagi yang kita perjuangkan. Kalau seandainya kita hidup, maka kita bisa melakukan banyak hal setelah kita melakukan perjuangan. Tapi kalau seandainya kita mati, maka Allah akan golongkan kita menjadi orang yang syahid. Kenapa? Karena dari perjuangan, dari buah perjuangan kita. Contoh, ada orang yang pergi ke medan perang, dia ingin mati syahid tanpa melawan musuh. Yang penting nggak apa-apa, saya dibunuh oleh musuh, saya diam saja tanpa ada perlawanan untuk mempertahankan kehidupan. Itu namanya mati konyol. Beda antara mati syahid dengan mati konyol. Jadi konteksnya adalah tetap berusaha untuk mempertahankan hidup, memperjuangkan dalam medan perang. Tapi kalau seandainya dalam hal kematian, dalam perperangan kita mendapatkan kematian, maka itu masuk kategori mati syahid. Seperti itu. Ada dalilnya ya Ustaz, kalau mati syahid itu pasti masuk surga ya. Saya pernah dapat ceramah juga, belum tentu orang mati syahid itu masuk surga katanya gitu Ustaz. Ya. Yang pertama, syahidnya dulu lihat konteksnya. Dia beriman, orang beriman atau tidak. Kalau dia seandainya dia beriman, mati syahid itu banyak, Bu. Nah, syahid itu kalau dalam konteks perjuangan agama, jadi lihat dulu. Ketika dia berperang, dia ini agar terlihat sebagai pahlawan atau betul-betul dalam hatinya itu betul-betul untuk agama Allah. Maka di sini kita lihat Ibu ya, hanya Allah yang mengetahui waliyumahisallahu alladzina amanu wa yamhaqul kafirin. Di ayat yang kita tadabbur tadi Bu, salah satunya waliya'lamallahu alladzina amanu. Ketika berperang itu Allah ingin tahu mana orang-orang yang ketika berperang itu di ayat 140 dalam Ali Imran tadi. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladzina amanu. Dengan berperang tersebut hanya Allah yang bisa mendeteksi atau hanya Allah yang masuk mengkategorikan ini orang sebenarnya masuk kategori syahid atau tidak. Kan hanya Allah yang tahu iman dan hati kita. Maka kalau seandainya kita katakan ini orang mati syahid, belum tentu. Lihat nanti niatnya. Itu hanya sekedar kacamata dari manusia. Tapi sebenarnya yang lebih mengetahui dia layak syahid atau tidaknya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini waliya'lamallah. Allah lah yang maha tahu sebenarnya kategori orang itu mati syahid atau tidak. Kenapa? Terkadang ada orang ketika berjuang itu ingin pamer, atau ingin dilihat sebagai perjuang, atau ada orang yang mengorbankan hartanya ingin dilihat dermawan, seperti itu Ibu. Jadi makna syahid itu kalau dari segi balasannya Allah sudah katakan yang syahid itu balasannya surga. Karena kalimat syahid di sini am hasibatum an tadkhulul jannah, Allah akan masukkan surga. Maka kan dalam hadis dikatakan orang yang syahid itu balasannya surga. Tapi lihat dulu konteksnya, berjuangnya itu karena Allah atau tidaknya. Seperti itu Ibu. Jadi kalau ditanya apakah dalil orang masuk surga syahid itu balasannya surga? Iya. 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Allah akan masukkan mereka dalam surga Ibu. Di ayat 142. Ya, berarti untuk mati syahid itu hanya Allah yang bisa menentukan ya Ustaz? Ya Ibu. Tapi kalau seandainya memang sudah benar, dia betul-betul kategori dari segi niat yang sudah tulus, maka balasannya surga. Contoh, ada orang yang pergi menuntut ilmu. Menuntut ilmunya ini untuk agama Allah, atau menuntut ilmunya ini agar dikatakan orang pintar, orang hebat. Maka ketika dia pergi menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah, di tengah jalan dia kecelakaan, maka dia tergolong syahid.
Tapi kalau tujuan menuntut ilmunya hanya dilihat orang pandai, orang pintar supaya bisa dibangga-banggakan, maka dia tidak tergolong orang yang syahid. Tergantung konteksnya. Makna syahid itu luas. Bisa dikatakan penuntut ilmu, itu bisa dikatakan syahid juga. Seorang ibu yang melahirkan anaknya ketika dia wafat, itu bisa dikategorikan syahid. Jadi makna syahid itu luas. Seperti itu. Kalau yang seperti mahasiswa Trisakti itu Ustadz, itu mati syahid bukan sih Ustadz? Yang mana Ibu? Yang ditembak itu loh Ustadz. Ada beberapa mahasiswa meninggal, itu termasuk mati syahid bukan sih? Padahal kan mereka berjuang untuk negara ya judulnya ya. Iya, lihat kondisi negaranya. Negaranya dalam konteks memang dalam kondisi aman atau tidak aman. Ada kedamaian, contoh konteksnya, orang masih bisa melakukan ibadah dengan tenang atau tidak. Kalau seandainya orang sudah tidak bisa melakukan ibadah dengan tenang, ketika kita mau ibadah dimusuhi, ketika kita mau ibadah sudah dibom atau ditembak, itu baru boleh kita masuk kategori jihad. Jadi kata jihad gor itu jangan, wah ini ada di Bali orang kafir masuk, kita bom saja supaya mereka nggak datang lagi. Itu konteks jihadnya salah. Jadi konteks jihad itu selagi mereka tidak mengganggu dan ketika kita masih beribadah dalam hal baik, dia tidak boleh harus mengorbankan nyawa. Maka kita masuknya dalam konteks mungkin pemikiran merubahnya dengan tindakan kelakuan, dengan tindakan yang tidak mengorbankan sampai nyawa hilang. Jadi makna jihad itu ya tadi konteksnya dalam. Kita lihat juga dari segi faktornya dulu Ibu. Jadi kalau seandainya seperti itu kita jihad mati itu seperti itu namanya mati konyol tadi Ibu. Karena makna jihad itu kita lihat juga apakah kita masih aman dalam melakukan ibadah. Kalau seandainya sudah tidak aman, maka boleh kita berjuang. Kalau sekarang mungkin jihad ini bisa kita kategorikan dengan pemikiran. Ada orang karena dari non-muslim sana mungkin dari segi informasi, dari segi handphone, maka jihad kita masuknya dari segi situ juga. Karena zaman dahulu jihadnya dengan senjata orang-orang kafir, maka kita melawannya dengan senjata juga seperti itu. Jadi kita lihat konteks jihadnya. Ada orang berjihad menyampaikan informasi ajaran-ajaran sesat, maka kita berjihad juga memberikan informasi yang benar. Oh ini yang benar, itu juga bagian dari jihad. Seperti itu Ibu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Konteks jihad itu jangan dikecilkan. Banyak orang zaman sekarang kecil. Yang namanya jihad juga tidak meski angkat senjata. Kalau zaman dahulu mungkin harus angkat senjata. Kalau zaman sekarang mungkin sudah banyak konteks makna dari jihad tersebut. Seperti itu. Nah, Ustaz, boleh kalau ada waktu kapan-kapan boleh cerita mengenai Siti Hajar Ustaz, mengenai kesabarannya waktu ditinggal Nabi Ibrahim. Menurut saya kompleks gitu kalau Siti Hajar tuh kelaparan, ketakutan dan hampir kematian anaknya gitu. Jadi emang tingkat kesabarannya benar-benar diuji banget, dan setelah itu dengan benar-benar lari ke Safa dan Marwah baru akhirnya Allah keluarkan gitu. Itu buat ya karena beliau sosok perempuan jadi emang mengenak juga gitu buat ibu-ibu, ternyata bisa sesabar itu ya gitu. Makanya Allah kasih salah satu wanita yang Allah ini ya inilah contohkan ke kita gitu Ustaz. Boleh juga itu sebenarnya bagus juga. Kalau kita lihat Siti Hajar bagaimana beliau ditinggal suaminya, tidak diberikan nafkah, hanya yang sekedarnya ada. Terkadang kan banyak juga konteks wanita sekarang baru ditinggal sebentar atau rezekinya hitung-hitungannya kurang, sudah mengeluhnya banyak. Sebenarnya ini menguatkan kita. Jadi kalau kita sabar sebenarnya akan dapat solusinya. Juga bagaimana Siti Hajar juga menyikapi anaknya Ismail ketika sedang mendidiknya, itu juga bagus juga. Boleh nanti mungkin lain waktu. Itu sebenarnya konteksnya lebih dekat ke Idul Adha ya Bu ya. Bagaimana sejarah Nabi Ibrahim, nggak apa-apa, nggak di luar Idul Adha pun baik juga dibahas. Sebenarnya di Idul Adha itu hikmah-hikmah itu kita bisa ambil sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan. Bagaimana kesabaran Siti Hajar terhadap suaminya, kemudian di mana beliau ditinggalkan dalam konteks makanan juga sabar, dalam mendidik anak juga beliau sabar. Insya Allah nanti mungkin waktu kita bahas juga insya Allah.
Makasih Ustaz. Ibu. Oke Ibu, ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan Ibu-Ibu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah yang sedikit ini menjadi penguat dalam kehidupan kita. Ujian apapun yang kita lewati, harus sabar, harus takwa, tetap positif dalam hal untuk bangkit kembali, mencari solusi dari setiap ujian kita. Kemudian buah dari sabar ini Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan kita diangkat derajat keimanan kita. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.